Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormatin Bapak Nur Soim dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, nama Rizky Ardiansah. Yang kedua, M. Rizky Al-Afif. Materi presentasi. 1. Pengertian ijtihad. 2. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3. Bentuk-bentuk ijtihad. 4. Syarat-syarat mujahid. Pengertian. Ijtihad sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas Al-Quran maupun hadis. Fungsi ijtihad. 1. Fungsi ijtihad al-ruju' mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. 3. Fungsi ijtihad al-inabah, pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks, zaman, dan kondisi yang dihadapi. Jenis ijtihad. 1. Ijma. Artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti umat Islam. 2. Qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan arti menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebat, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. 3. Masalah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. 4. Istihab. Istishab adalah tindakan yang menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubah. Contohnya, apabila ada pertanyaan, bolehlah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di peraturan dan tidak jelas kabarnya. Maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang sehingga tidak boleh menikah lagi, kecuali sudah jelas kematian suaminya. 5. Urf. Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dalam kebiasaan masyarakat setempat, selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad. 1. Sumber hukum Islam utama adalah 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, Hadis, dan ijtihad. 2. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga
Bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal, pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. 3. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pengertian mujahid. Mujahid adalah seorang yang menentukan suatu hukum dari sebuah perkara yang belum ditemukan ketentuannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ada kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mujahid ketika hendak menentukan suatu hukum, tidak serta-merta dengan kewenangannya sendiri. Kriteria mujtihad. 1. Islam. Apabila seseorang yang bukan Islam berijtihad dan menentukan suatu hukum agama Islam, sudah pasti hasil ijtihad tidak dapat diterima. 2. Balik atau dewasa. Anak kecil tidak dapat menjadi seorang mujtahid dikarenakan akalnya belum sampai. 3. Bertakwa. Seseorang yang tidak memiliki takwa sudah pasti tidak akan dapat menentukan suatu hukum agama. 4. Berakal sehat. Ketentuan hukum yang datang dari orang gila tidak dapat diikuti karena mereka dalam keadaan tidak sadar dan akal yang sakit. 5. Memiliki kepintaran. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky Ardiansyah. Yaitu ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Memiliki pemahaman dan penguasaan mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud, kaidah tafsir dan kaidah harid, serta pemahaman-pemahaman lainnya tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, itu memahami hadis dan ilmu musalahnya. Yang ketiga, ada menguasai bahasa Arab dan segala cabang ilmunya. Yang keempat, memiliki pemahaman tentang ilmu fikih dan usulnya. Yang kelima, memahami syariat Islam. Yang keenam, memiliki pemahaman tentang kawaid kuliah dan kawaid fiqhiyah. Lalu ada contoh pelaksanaan ijtihad yang sering dilakukan umat muslim. Contoh pelaksanaan ijtihad dalam proses penentuan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Dalam hal ini, para ulama berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan hukum Islam. Mengecat rambut dengan warna hitam, pendapat ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Hanafiyah mengatakan kalau hukum cat rambut warna hitam hukumnya makruh, kecuali bagi orang yang akan berperang, karena ada ijma yang membolehkannya. Dibolehkannya menyemir dengan warna hitam dengan tujuan untuk menakut-nakuti musuh, karena musuh mengira tentara Islam masih muda-muda lantaran rambutnya berwarna hitam semua, padahal ada juga yang sudah tua dan mulai ubanan rambutnya. Abu Yusuf dan ulama Hanafiyah Abu Yusuf membolehkan mengecat rambut dengan warna hitam. Lalu ada hadis tentang pahala ijtihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Amir bin As bahwa ia mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang hakim hendak memutuskan hukum lalu beristihad kemudian benar, ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya dari Ibnu Buraidah dan ayahnya ketika memberi perintah kepada komandan perangnya Rasulullah, jika kamu berhasil mengepung benteng musuh, lalu musuh ingin dihukumi berdasarkan hukum Allah, jangan hukumi berdasarkan hukum Allah, tetapi hukumi berdasarkan keputusanmu sendiri, karena engkau tidak tahu apakah kamu sudah benar dalam menerapkan hukum Allah. Hadis riwayat Al-Tahawi nomor 3575. Dari orang-orang Hims Murid dan Mu'az bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke Yaman. Rasulullah bertanya, bagaimana caramu memberi keputusan ketika ada permasalahan hukum? Mu'az menjawab, aku akan memutuskan
berdasar kitabullah. Rasulullah bertanya, jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah, Muaz berkata, aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasul. Rasul berkata, jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul, Muaz menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku. Rasulullah menepuk-nepuk dada Muaz sambil berkata, segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasul kepada apa yang diridhoi Rasulullah. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 3250. Lalu ada tujuan ijtihad. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid, atau mujtahid itu adalah orang yang melakukan ijtihad. Nah, tingkatan-tingkatannya yakni ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak adalah kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad dan menemukan sebab-sebab hukum dan ketentuan hukumnya dari teks Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan rumusan kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan syara, serta setelah lebih dahulu mendalami persoalan hukum dan bantuan disiplin-disiplin ilmu. Lalu seorang ulama berijtihad mengenai hukum syara dengan menggunakan metode istinbat, hukum yang telah dirumuskan oleh imam mazhab, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum syara yang tidak terdapat dalam kitab imam mazhabnya, meneliti pendapat paling kuat yang terdapat di dalam mazhab tersebut, maupun untuk memberikan fatwa hukum yang disesuaikan dengan kepada masyarakatnya. Secara lebih sempit, ijtihad tingkat ini dikelompokkan menjadi tiga tingkatan. Yang pertama ada ijtihad al-takhrij, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam mazhab tertentu untuk melahirkan hukum syara yang tidak terdapat dalam kumpulan hasil ijtihad imam mazhabnya dalam berpegang kepada kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan hukum imam mazhabnya. Pada tingkatan ini, kegiatan ijtihad terbatas hanya pada masalah-masalah yang belum pernah difatwakan imam mazhabnya ataupun yang belum pernah difatwakan oleh murid-murid imam mazhabnya. Yang kedua ada ijtihad al-tarjih, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan untuk memilah pendapat yang dipandang lebih kuat di antara pendapat-pendapat imam mazhabnya atau antara pendapat imam dan pendapat murid-murid imam mazhab atau antara pendapat imam mazhabnya dan pendapat imam mazhabnya lainnya. Kegiatan ulama pada tingkatan ini hanya melakukan pemilahan pendapat dan tidak melakukan istinbat hukum syara. Lalu ada yang ketiga ijtihad al-futyah, yaitu kegiatan ijtihad dalam bentuk menguasai seluk-beluk pendapat-pendapat hukum imam mazhabnya dan ulama mazhab yang dianutnya dan memfatwakan pendapat-pendapat tersebut kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan ulama pada tingkatan ini terbatas hanya pada memfatwakan pendapat-pendapat hukum mazhab yang dianutnya dan sama sekali tidak melakukan istinbat hukum dan tidak pula memilih pendapat yang ada di dalamnya. Rasulullah SAW juga berijtihad. Nah, contohnya tidak hanya para sahabat Nabi yang berijtihad. Nah, bahkan Rasulullah sendiri dalam beberapa keadaan juga berijtihad ketika wahyu tidak kunjung turun, sedangkan beliau dituntut untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan segera. Maka disinilah Rasulullah berijtihad. Rasulullah adalah seorang yang masyum, artinya Allah SAW menjaga Rasulullah dari perbuatan salah. Namun hal itu berlaku ketika menyangkut urusan yang dasar-dasar syariah. Maka jika ijtihad Rasulullah kurang tepat dalam masalah dan dasar-dasar syariah, Allah langsung menurunkan wahyu untuk menjelaskan kekurangan ketepatan ijtihad Rasulullah. Salah satu contoh ijtihad Rasulullah yang kurang tepat adalah terkait masalah tawanan perang Badar. Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ada yang mengusulkan untuk dibunuh. Ini adalah pendapat Umar bin Khattab.
mayoritas mengusulkan agar tidak dibunuh dan mengambil tebusan dari mereka. Dan inilah yang dipilih oleh Rasulullah. Lantas untuk menunjukkan kekurangan tepatan istiadat Rasulullah, Allah menurunkan ayat, tidak pantas bagi seorang nabi memutuskan tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda di duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Anfal ayat 67. Ketika istihad Rasulullah tidak berkaitan dengan dasar-dasar syariah, maka Allah tidak menurunkan wahyu untuk menunjukkan kekurangan ketepatan ijtihad beliau. Dan ini tidak terkait dengan kemasukan Rasulullah karena tidak berkaitan dengan dasar-dasar syariah. Salah satu contoh di dalam hal ini adalah ijtihad beliau terkait penempatan posisi perang ketika perang Badar. Contoh lain yaitu penyerbukan pohon kurma. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.